manusiawi yang dianjurkan Al-Quran, berarti ada masalah dengan Nabi itu sendiri yang perlu diperdayakan oleh umat Islam. Nah, Saya bisa kasih contoh, Bro. Saya bisa kasih contoh. Ini contoh real aja. ya, Contoh real aja kita. Saya contoh. Kalau Nabi Muhammad tugasnya adalah mengislamkan orang dalam pengertian membaiat orang untuk masuk Islam. Kalau itu tugasnya, saya pikir dia gagal sebagai Nabi. Pamannya aja nggak masuk Islam. Dan Nabi pain-pain aja. Dan waktu itu, sepeninggal Nabi Muhammad, dikala masyarakat dunia sebut jumlahnya sekitar berapa puluh juta gitu. Yang mengikuti Nabi itu, kalau disebut Islam itu hanya 10.000. Dan bukti-bukti sejarah baik sosiofak atau artefaknya jelas. Dan itu tidak kontroversi. Artinya semua ini membuktikan tidak ada paksaan dalam agama. Dan kata tidak ada paksaan dalam agama pun juga dalam Prof maknanya. Maknanya itu tidak ada paksaan dalam agama itu artinya begini. Bahwa agama itu diajarkan dan diterima orang karena orang mengerti. Itu yang dimaksud tidak ada paksaan. Karena selama agama ini diikuti sementara orang pengikutnya dilarang untuk berpikir, itu artinya memaksa. ya, Selama memang orang paham prospeknya, orang paham kemanfaatnya, orang paham efek-efek positifnya, sisi mana? Nah, makanya kalau Prof tahu, saya kasih ini real aja kita. Kata jahiliyah itu Prof, itu masdar. Artinya itu bukan bodoh. Kalau bodoh itu bahasa Arab artinya jahilun. Tapi kata jahiliyah itu artinya belum tahu. Jadi Nabi menganggap orang yang menolak dia itu yang belum tahu sesungguhnya ajaran yang dia bawa. Jadi bukan orang bodoh. Kata jahiliyah itu belum. Makanya ini dalam bahasa Arab disebutnya masdar. Jadi ketika ada orang yang teriak ingin menghantam orang-orang yang menolak Nabi Muhammad menolak dengan alasan jahiliyah. Mereka belum tahu saya. Gitu. Ini sangat-sangat bijaksana kalimat ini, tidak konfrontatif. Tidak menempatkan manusia sebagai lawan, sama sekali tidak. Selanjutnya saya kasih contoh. Nah, kemudian justru ini diperalat secara politik. Misalnya di Indonesia. Indonesia demi melawan Belanda dimunculkan tagline berbau agama. Namanya hubul waton minal iman misalnya. Mencintai negeri sebagai daripada iman. Padahal itu sama sekali bukan Al-Quran. Bukan hadis, tidak akan bisa menghentikan masalah. Kenapa? Karena itu bukan sumbernya, bukan apinya. Ya, kira-kira begitu. ya, menarik. Ini ingin saya tambah atau ingin saya jabarkan yang tidak sempat saya sebutkan belakangan ini, persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari kacamata fikih atau tradisi Islam yang saya maksud ini, syariat Islam yang sangat bertentangan dengan dimensi-dimensi universal yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat syariat Islam ini ternyata ada Nabi di dalamnya yang diyakini oleh umat Islam, Ahlu Sunnah. Kalau Nabi ini melanggar unsur-unsur yang universal dalam Al-Quran, maka sebaiknya itu perlu dikriminalitaskan Nabi itu sendiri. Atau dipertanyakan apakah Nabi yang dianut itu layak sebagai Nabi yang diklaim untuk mengantar umat kepada pencerahan dan kehidupan yang terang benderang seperti yang diklaim. Ya kan, jadi sebelum mengkriminalitaskan wanita yang tidak pakai jilbab, kita pertanyakan dulu apakah Nabi Muhammad ada melanggar ayat-ayat dalam Al-Quran yang memaksa wanita untuk pakai jilbab. Ya kan? Kemudian, sebelum kita mengkriminalitaskan orang-orang yang buka warung pada bulan puasa di siang hari, perlu kita pertanyakan apakah Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab fikih dan Ahlu Sunnah ada melanggar ayat-ayat Al-Quran yang memaksakan umat untuk mengikuti definisi atau makna yang dipahamkan oleh Nabi Muhammad yang tertera dalam kitab fikih. Kalau ternyata Nabi Muhammad melanggar seruan bahwasanya Nabi tidak ada kewajiban untuk memaksa sunnah pribadinya, kok
dia memaksakan orang untuk harus tutup warung pada siang hari dengan alasan ini adalah aturan daerah atau aturan negara. Jadi saya kira pembicaraan kita ke depan perlu kita kaitkan apapun yang digunakan, apapun dimensi yang dikriminalitaskan terhadap umat, baik itu orang yang buka warung bulan puasa, baik mereka wanita-wanita yang tidak pakai jilbab, dan hal-hal lain yang terkait dengan syariat Islam, perlu kita pertanyakan, mungkin perlu kita kriminalitaskan Nabi yang dianut oleh Ahlus Sunnah, karena syariat Islam itu tidak terpisah dari Ahlus Sunnah, atau tindakan-tindakan Nabi yang mereka gunakan sebagai syariat Islam adalah bermuara kepada kitab fikih dan kitab hadis dan sirah Muhammad. Nah, saya kira itu satu dimensi yang penting untuk kita angkat ke permukaan, sehingga kita tahu siapa sih yang dianggap kriminal dalam beragama, siapa dalangnya, ya kan, yang dianggap kriminal dalam beragama. Kalau orang awam dianggap sebagai kriminal yang tidak pakai jilbab sebagai agama, coba kita pertanyakan dulu, coba kita beranikan diri mempertanyakan Nabi yang dianut dalam Ahlus Sunnah ini apakah bisa tergolong seorang kriminal. Karena di situ kan puncaknya, di situ persoalannya. Kalau mereka tidak berani menerima kenyataan bahwasanya ada kitab fikih dan kitab palut yang dipegang oleh kaum Ahlus Sunnah, ternyata menginjak-injak nilai-nilai yang disarankan Al-Quran untuk menghormati nilai kemanusiaan, berarti Nabi ini yang ada di dalam kaum Ahlus Sunnah bermasalah. Dengan kata lain, Nabi yang digunakan oleh syariat Islam yang mengatasnamakan nama Tuhan ini bermasalah. Jadi menurut saya ke depan perlu kita lihat secara kritis apakah Nabi yang ada di dalam kitab Ahli Sunnah benar Nabi yang diklaim yang mengajak umat kepada pencerahan dan kehidupan yang terang benderang. Kalau ternyata terbalik, ya kan terbalik, nah berarti ada masalah dengan konsep-konsep dalam doktrin itu sendiri. Misalkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata dalam koridor syariat Islam yang dimaksud amar ma'ruf adalah kerja-kerja ngancam-ngancam orang dalam beragama, kerja-kerja teror-teror orang dalam beragama, kerja-kerja menipu demi agama. Itu yang dianggap amar ma'ruf. Ternyata konsep definisi daripada yang digunakan oleh umat Islam, dalam hal ini mereka yang menegakkan syariat Islam, konsep yang ditunjukkan itu terbalik. Terbalik maknanya, baik itu tentang definisi amar ma'ruf, baik itu tentang definisi suri teladan atau sunnatun hasanah yang dimaksudkan. Jadi banyak kata-kata yang digunakan sebagai slogan, ternyata kandungan daripada slogan itu terbalik, bukan seperti yang dimaksud. Nah, kalau ini ternyata suatu bukti nyata yang sudah terjadi dalam umat Islam, maka perlu kita ajak kawan-kawan kita yang berani berpikir, berani jujur, ya kan, berani jujur terhadap dirinya sendiri dan berani jujur apa yang dibaca, yang didapat dalam kitab hadis. Saya kira ke depan mungkin ini menjadi satu celah sehingga pembicaraan kita ini bisa kita pertajamkan, bisa mengajak mereka untuk lebih sadar, ya kan, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Karena pada ujungnya dari buahnya itu kamu akan kenal siapa mereka. Dan Oke, Pak. Waktu kita juga kayaknya sudah ini, tapi masih ada 2 orang yang belum sempat bicara nih, Pak. Saya izinkan dulu, Pak, ya, karena nanti next topik kita adalah apakah Nabi yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah adalah Nabi yang dimaksud di dalam Quran. Itu mungkin nanti ya pembahasannya, Pak, ya. Next topik ya.
Bagus. Oke, saya izinkan dulu Pak. Ada Pak Arse ya di sini sama Pak Bustomi dari tadi sudah bolak-balik naik turun. Oke, saya izinkan dulu salah satu Pak Arse atau siapa? Silakan. Terima kasih Pak Nabi Rong atas partisipasinya. Sampai nanti. Iya. Oke, Pak Ares. Oke, selamat. Saya hanya pantau-pantau, cuman saya menarik dengan Pak Cakra ini ya. Mungkin ke depannya topiknya itu lebih kepada untuk memperbaiki hubungan sih kayaknya ya. Hubungan antara, ya umumnya sih hubungan paling sering itu antara kalau kita kaitkan ke agama, mungkin hanya dengan Kristen dan Islam gitu ya. Tetapi sesungguhnya ini sebetulnya saudara yang sangat-sangat dekat sebetulnya ya. Hanya saja mungkin saya mau tambahkan sedikit. Ini mungkin pertanyaan saja ya sama Profesor ya. Boleh. Apakah yang Bapak sampaikan ini ada kaitannya dengan pemahaman pengertian tafsir dan apakah ada hubungannya dengan tafsir ini bisa menjadi sebuah standar ganda? Itu saja Pak Prof, karena saya tengok kalau kita istilah tafsir ini kan artinya bisa si anu tafsirnya begini, si A, si B tafsirnya begini, begitu saja Prof. Ya, baik. Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Ya, memang ada kaitannya dengan penafsiran. Itu memang suatu soal yang cukup mendasar ya. Makanya kalau saya pikir kalau kita baca kenapa Al-Quran melarang memaksakan pemahaman ayat atau menerima ayat Al-Quran karena tafsir itu. Karena Al-Quran ini tidak bisa dikunci. Al-Quran tidak bisa digembok definisinya. Misalkan kalau saya bisa menafsirkan satu ayat menurut daya nalar dan kapasitas saya, itu hanya untuk bagi saya sendiri. Saya harus bisa menciptakan satu kebaikan untuk diri saya sendiri. Kalau kebaikan nanti bisa saya kembangkan untuk orang lain. Tetapi kalau misalkan saudara bisa mengembangkan satu definisi yang jauh lebih baik daripada yang saya dapat, itu kan akan lebih baik lagi. Karena mungkin situasi Anda dan kondisi Anda bisa berbuat lebih lebih bermakna lagi karena kondisi di tempat Anda dan pengalaman Anda sendiri dan kapasitas terutama terkait dengan bakat. Ya kan? Jadi setiap manusia kita ini kan beda genetik dalam artian beda kapasitas cara berpikir dan juga beda kapasitas cara mempertajamkan potensi pada diri kita ini. Nah, sehingga Al-Quran itu definisi atau makna atau tafsir dalam hal ini tidak bisa hanya bergantung kepada orang yang lahir 1400 tahun yang lalu atas nama penafsir yang dulu, ya kan? Itu aja. Padahal mereka sendiri juga manusia dan juga daripada hasil daripada penafsiran yang mereka sudah keluarkan ternyata tidak punya banyak makna yang bisa digunakan sebagai kebenaran, sebagai kebaikan untuk memacu kemanusiaan kita ini lebih maju, lebih produktif dalam kehidupan dan seterusnya. Jadi harus ada memang satu upaya untuk berani mendefinisikan apa yang dibaca itu sehingga yang dimengerti itu tidak menjerumuskan diri sendiri. Itu yang pertama, kan? Pak Cakra izin dulu saya izin dulu ya. Ya, Pak. Oke, Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih partisipasinya. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam, Pak. Ya, mau ini udah malam tidur. Oh, tidur. Iya Pak, ya oke. baik. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Jadi kita ini punya waktu sekitar 15 menit lagi akan kita tutup. Sudah lewat jam 12 ya. Nah, jadi memang Ya sudah lelah juga Pak. Sudah lelah juga ya. Ya, Tapi maksud saya begini Pak, artinya yang jelas diskusi kita kondusif kan Pak ya. baik. Iya. Moderator juga kondusif ya, teman-teman juga kita kondusif. Artinya ketika kita nanti akan ke depannya diskusi kembali, ini mungkin juga sekaligus close statement ya, dimana mari kita sama-sama untuk menggali lagi Pak
Pak Cakra. Kita Ya. mari bersama-sama kita menggali, kemudian kita ulas kembali sehingga apa yang kita narasikan itu tidak berulang. Jadi sehingga apa yang menjadi pembahasan kita baik malam ini dan selanjutnya itu bisa berkembang, Pak. Iya kan? Sehingga apapun yang menjadi narasinya nanti baik itu dari istilah, ya kita istilah-istilah ini kita pahami, ya Pak. Artinya tidak menjadi pembahasan yang akhirnya dipertanyakan lagi, nanti kemudian dipertanyakan lagi, ya. Mungkin demikian, Pak. Mungkin ada selanjutnya, Bang Nabi, mungkin Pak Oke. Tommy juga mungkin sudah Iya. menunggu barangkali. Sekaligus saya mohon izin. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak partisipasinya Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak. Sehat-sehat Mungkin selalu. kalau live mohon diundang, nanti kita saling membahas bersama-sama. Baik. Terima kasih banyak. Ya, Terima terima kasih. Ya. Oke, waktu saya persilakan Pak Bustomi. Ya, saya persilakan Pak Bustomi, silakan Pak. Dari tadi Bapak udah naik turun, kasihan. Oke Pak, silakan Pak, silakan. Tadi jaringan ini nge-lag. Ya, pertama saya banyak terima kasih dan sangat berapresiasi dengan diskusi ini, karena pemikiran Pak Cakra ini salah satunya orang yang terbuka dan kritis, dan segala sesuatu itu dikolaborasikan dengan lingkungan, kan begitu Pak ya. Saya sangat berapresiasi. Yang pertama yaitu tentang tafsir Pak. Tentang tafsir, fikih dan lain semacamnya, itu perlu ada batasan-batasan tertentu untuk menemukan suatu kesimpulan. Satu contoh, misalkan ada beberapa tafsir yang memang ulama itu menafsirkan ayat tersebut kontradiksi atau menyimpang dengan makna yang tersirat, itu tafsirnya tertolak Pak. Yang kedua, memang terdapat beberapa yang saya teliti, beberapa fikih juga tidak sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Terus yang permintaan saya kepada Pak Cakra, soalnya ini ya, pembahasan mendasar bagi umat Islam yang perlu kita ketahui ini tentang hadis yang berbunyi al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini penerus para nabi, sehingga peran ulama itu tidak semena-mena digunakan oleh masyarakat sekitar, kan begitu Pak ya. Iya. Jadi karena peran ulama ini sangat penting Pak, bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk seluruh manusia. Ini peran ulama Pak, karena ulama ini penerus para nabi Pak. Kalau saya boleh minta tolong, bagaimana nanti di pertemuan selanjutnya misalkan kita diskusikan siapa ini yang dimaksud dengan ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, kan gitu Pak. Karena ini dasar yang perlu kita ketahui Pak, biar tidak semena-mena digunakan di lingkungan masyarakat. Dan memang ini sudah terbukti Pak, di Indonesia ini kan semuanya mayoritas mengaku ulama dan bertindak seundang-undang, bahkan menyimpang dari ajaran-ajaran Islam sendiri, kan gitu Pak ya. Benar. Ya, karena kurang penelitian dan kurang mendefinisikan sesuatu yang tidak tepat sasaran, kan begitu Pak. Salah satunya di situ. Ya mungkin itu Pak permintaan saya. Terima kasih. Iya, sangat bagus ya permintaannya Pak ya. Mantap.